kalau menemukan sumbernya kan bisa kebijakannya bisa pas ketimbang sekedar menutup di ujung kan. Tutup pinjol ilegal muncul 1.000 muncul 1.000 kayak tadi itu apa situs-situs porno dan situs-situs online. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya kenapa orang banyak meminjam dan kenapa hanya 7 triliun dari 21 triliun lari ke sektor produktif. Sebagian besar non produktif. Nah, kalau kita baca orang yang banyak yang beberapa kasus bunuh diri itu kan atau yang terjebak itu karena dia mau pinjam duit karena mau bayar sekolah anaknya. Jadi mungkin kita buta sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, supaya kita tidak buta, pemerintah harus membuat atau Bappenas mempelopori itu sehingga Bappenas bisa membuat kebijakan. kebijakan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Rahman Mangusara atau yang lebih dikenal dengan panggilan Daeng Rahman. Beliau adalah sahabat saya, mantan wartawan, mantan jurnalis yang juga pernah lama bekerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Deputi Direktur Strategi dan Pelayanan Informasi OJK, ya. Beliau juga punya Ya, lembaga namanya Center for Financial and Digital Literacy yang belum lama juga merilis banyaknya kasus pinjol, ya, yang mengakibatkan para nasabahnya terjerat, kemudian mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka banyak yang mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri. Data di media ya, menyebutkan ada setidaknya 25 orang nasabah pinjol yang kemudian bunuh diri. Nah, salah satu kasus yang viral adalah salah seorang laki-laki yang terlibat pinjol di Kediri, Jawa Timur, kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tentu saja itu harus menjadi perhatian kita semua, terutama adalah pemerintah, agar kasus-kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjol itu tidak terjadi lagi. Dan sekali lagi, saya sudah bersama dengan Daeng Rahman. Apa kabar, Daeng Rahman? alhamdulillah baik Mas Kawian. Lama Oke, tidak bersuah. kita bincang-bincang santai aja ya tentang pinjol yang mengakibatkan nasabahnya bunuh diri. Nah, pertama mungkin saya minta komentar dari Rahman mengenai banyaknya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjaman online. Ya, jadi yang angka Mas Kawian sebut tadi 25 itu adalah angka sampai Desember 31 Desember 2023. Itu setengah dari total 51 kasus bunuh diri, membunuh orang lain. Karena itu membunuh orang lain itu ada kasus yang mahasiswa UI ya, masih ingat. Itu dalam 4 tahun terakhir. Nah, jadi sekalipun sebenarnya ini sangat mengkhawatirkan kan ya, tapi uh, mengherankannya tidak ada yang terlalu peduli ya dengan angka 25 pada pada 2023 itu. Hanya 1 tahun saja. Bahkan itu melebihi angka saat COVID. COVID itu hanya 12 kalau tidak salah. Bukan hanya 12. Nanti kesannya 12 Kasus bunuh angkanya kok diri ya. kasus bunuh diri. Jadi eh, apa? Ini kayak apa? Gunung es ya. Itu yang tidak ditulis oleh media pasti lebih banyak dari itu yang mungkin tidak disempat terekspos. Tidak Nah, ini sangat diekspos ya. mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan Mas karena kelihatannya dianggap sepele karena dianggap itu sebagian besar adalah pinjaman online ilegal. Sehingga para aparat
atau otoritas yang berkepentingan merasa lah itu ilegal. Kalau legal bolehlah saya tangani. Nah itu tuh masalah tuh pada kasus-kasus bunuh diri. Sebentar, Daeng. Kalau Hmm. pinjolnya itu sendiri kan legal kan? Ah, ada dua. Kalau terdaftar di OJK itu jadi legal. Oke, Kalau beroperasi tanpa minta izin sama OJK disebut ilegal. oke. Nah, itulah yang sebenarnya selama ini membuat banyaknya kasus tidak terekspos karena dianggap bahwa itu ilegal. Hmm. Itu yang menurut saya kurang 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 ditanggapi karena dianggap OJK menganggap bahwa saya tidak mengawasinya. Oke. Dan saya sependapat mestinya apakah itu legal dan tidak legal, semestinya pemerintah eh, mengambil satu tindakan ya, Pak Daeng ya. Jadi misalnya Ya, betul. bagaimana agar pinjol-pinjol ilegal itu ditertibkan agar tidak Ya, memakan banyak korban. Gimana dia, Daeng? betul. Ya, betul. Jadi eh, tapi ini sisi buruk dari sebuah teknologi ya. Teknologi digital itu hampir sama dengan judi online ya. Jadi ditutup satu, muncul 1.000. Itu jumlah apa pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh Satuan Tugas Penyalahgunaan apa di bidang keuangan ini itu udah ribuan, tapi muncul lagi. Itu sama dengan judi online. Judi online itu katanya sampai per minggu lalu itu 1 juta Ya, ya. yang Sama sudah halnya dengan situs pornografi, Daeng ya. ya jadi itu kayak sisi buruk dari teknologi digital ini ya, tidak bisa dihandle dengan segera. Ya. Oke, Deng. Tapi memang ya, kalau kita perhatikan ya, promosi pinjol, apakah itu yang legal atau yang ilegal, itu memang dahsyat ya. Ya, Begitu menawarkan kemudahan, ya, dapat uang dengan cepat, maka orang yang banyak yang ya, menjadi konsumennya, gitu, Deng. ya. Jadi gini, ini soal literasi nih ya. Jadi literasi keuangan kita itu masih sangat tertinggal dibandingkan dengan inklusinya, khususnya pada pemanfaatan literasi keuangan finansial apa di teknologi digital. Gitu. Nah, kalau membaca datanya itu sebagian besar dari 52 dari 21 triliun kredit atau pinjaman yang disalurkan pada Desember 2023 untuk pinjaman online itu sebagian besar itu adalah generasi Z dan milenial Hmm. dan itu perempuan. Nah, harus segera diteliti. Sebenarnya itu mereka meminjam itu karena butuh atau konsumerisme yang tidak bisa dihindari. Saya curiga sebenarnya sebagian dari situ ada konsumerisme karena pengaruh iklan tadi. Ya. Sepakat ya, saya kira harus ditanggapi secara serius ya oleh kementerian lembaga terkait ya. Kalau memang Ya, generasi muda, generasi milenial dan generasi Z itu kemudian menjadi sebagian besar nasabah, pinjol dan untuk konsumtif itu kan ya berbahaya gitu. Sementara mereka ya, mestinya harus menyiapkan diri untuk hal-hal yang produktif. Baik. ya. Jadi dari data tadi, ini datanya OJK Desember 2023 itu kan ada 21 triliun pinjaman disalurkan. Triliun ini bukan main-main. Itu sebagian besar tadi generasi Z dan milenial itu umurnya antara 19 sampai 34 tahun. Perempuan yang paling banyak meminjam. Terus kan Mas Kawian tadi bilang, jangan-jangan itu sebenarnya konsumerisme. Itu hanya yang keproduktif dari 21 triliun tadi itu hanya 7 triliun Mas Kawian Ya. yang ke sektor produktif. Jadi kan kita bisa beranggapan itu yang selebihnya konsumsi. Iya.
Kalau saya sih berani mengatakan bahwa kalau orang yang apa namanya terlibat pinjol untuk melanjutkan studi atau kuliah itu saya kira masih bisa dipahami ya. Tapi kalau untuk konsumtif itu ya nggak bisa dibiarkan. Ya, nah eh, meskipun ya kalau datanya OJK menyebut bahwa tapi kredit macetnya ini yang legal ya, kredit macetnya kan kurang dari 4%. Ya, tetapi sebagian dari orang yang meminjam tadi itu yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sangat konsentrasi di Jawa. Kalau di Jawa dibagi lagi itu Jakarta, baru Jawa Barat dan Banten, baru ke Jawa Timur. Itu eh, hampir bisa dipastikan bahwa mereka sebenarnya awalnya mungkin dia tidak bermaksud meminjam, tapi karena pengaruh tadi iklan, coba-coba dan sebagainya, ya, akhirnya terjebak. Ya. Khusus untuk yang ilegal, terjebaknya jadinya gali lubang tutup lubang karena eh, bunganya tidak bisa diatur oleh OJK. Nah, saya tanya juga, Daeng, Hmm. jumlahnya antara pinjol ilegal dengan yang legal itu berapa-berapa tuh? Kalau legal, posisi Desember saya baca kemarin itu ada 101 perusahaan. Sementara ilegal kan OJK merasa, oh, saya nggak tahu berapa jumlahnya gitu, tapi itu pasti sekitar segitu juga atau Ya. bahkan lebih karena sudah banyak ditutup, ribuan ditutup, muncul lagi. Oke, terus Dan mm-mm, yang paling berkompeten untuk menertibkan pinjol-pinjol ilegal itu siapa nih, Daeng? ada Satgas, ada satuan tugas, dulu namanya Satgas Waspada Investasi, tapi kalau nggak salah tahun di revisi undang-undang yang kemarin P2SK itu disebut Satgas apa? Satgas yang mengawasi tindak penyalahgunaan di sektor keuangan. Nah, itu isinya ada BI, ada OJK, ada polisi, ada Kominfo, ada Menteri Agama, Kementerian Agama, ada Kementerian Keuangan, banyak. Tetapi itu kan se- seperti seperti apa situs situs porno tadi kau bilang seperti situs judi online tutup besok muncul tutup seperti muncul jadi eh, kalau tidak dibereskan pangkal masalahnya hanya menutup tidak akan beres apa pangkal masalahnya mungkin perlu diteliti sebenarnya apa sih yang membuat pinjaman online ini sangat digemari Hmm. atau sangat di ini kan mas betulkah karena faktor ekonomi konsumerisme atau coba-coba kan kalau judi udah pasti penyebabnya tunggal kan mau dapat uang lebih cepat Gampang. habis itu mereka terjebak di dalamnya kalau pinjol bisa jadi karena kebutuhan mendesak bisa jadi karena konsumerisme tadi dia tidak butuh tapi dia perlu yang ketiga tadi ya mungkin dia terjebak coba-coba karena iseng ngeklik ya udahlah saya dapat gitu Oke, jadi selama ini belum ada penelitian terhadap penelitian serius. nggak ada penelitian serius. Bahkan waktu saya masih di OJK itu Satgas Satgas membuat argumentasi jangan-jangan memang karena faktornya kemiskinan. Saya bilang kalau itu kemiskinan, Bappenas harus membuat penelitian. Sebenarnya profil orang yang meminjam tadi itu di ojek di apa di pinjol yang legal, yang kalau outstandingnya aja bisa 51 triliun, kalau di total lagi dari sejak berdiri sampai hari ini itu 500 triliun duit yang sudah berputar di pinjol legal maksud saya belum ilegal nah jangan-jangan memang faktor kemiskinan Oke, jadi eh, Daeng Rahman itu merekomendasikan agar Bappenas melakukan penelitian mengapa orang cenderung pinjam ke pinjol itu ya. ya dan kan kalau menemukan sumbernya kan bisa kebijakannya bisa pas ketimbang sekedar menutup di ujung kan
tutup pinjol ilegal muncul 1.000, muncul 1.000 kayak tadi itu apa situs-situs porno dan situs-situs online. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya kenapa orang banyak meminjam dan kenapa hanya 7 triliun dari 21 triliun lari ke sektor produktif. Sebagian besar non produktif. Nah, kalau kita baca orang yang banyak yang beberapa kasus bunuh diri itu kan atau yang terjebak itu karena dia mau pinjam duit karena mau bayar sekolah anaknya. Jadi mungkin kita buta sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, supaya kita tidak buta, pemerintah harus membuat atau Bappenas mempelopori itu sehingga Bappenas bisa membuat Kebijakan. kebijakan yang tepat. Nah, tapi juga Daeng, mestinya juga kalau kalau Satgas yang Daeng sebutkan tadi punya power yang kuat ya, bisa memberantas gitu pinjol-pinjol ilegal itu sebenarnya ya masyarakat ya bisa terhindar. Ya, ya, ya. Tapi kan itu saya bilang tadi di ujung, dia menunggu di ujung kan. Hmm. Nah, bisa jadi sebenarnya Satgas yang punya power itu bisa mempelopori riset ini, bisa mempelopori sehingga Satgas bisa bertindak lebih enak melihat masalah gitu. Oke, terus Kak Daeng kan punya latar belakang pendidikan ekonomi ya. Sebenarnya bunga dari pinjol itu baik yang legal maupun ilegal tuh bagaimana sih Daeng? Apa rendah? Kalau yang ilegal kan benar-benar tidak diatur sama OJK. Itulah yang sebenarnya apa, membuat kita terjebak. Pinjam 1 juta, kita hanya dapat 700. Coba, 300 saya udah diambil tuh, pinjol ilegal tuh. Sudah itu berbunga harian kan. Nah, tidak diatur oleh OJK. Oh, OJK sekarang mengaturnya. Ada pengaturan baru setelah beberapa kasus muncul dan apa ada kritik bahwa terlalu mahal, terlalu tinggi bunganya yang legal juga gitu. Sehingga sekarang diatur nih. Mungkin itu lebih lebih masuk akal walaupun tetap lebih tinggi ya Ya. dari bunga bank. Tetapi kan memang ya setiap kemudahan pasti ada anunya. Kita bisa dari kamar bisa minjem terus langsung ditransfer kan, nggak perlu ke bank-bank ya perlu banyak administrasi. Nah, sekalipun begitu ya tetap lebih tinggi. Nah, mungkin memang yang harus kita inginkan adalah gimana koperasi simpan pinjam bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi tidak lagi lari ke ke lintah darat. OJK dulu awal-awal menyebutnya malah lintah darat digital itu. Ilegal Apa? itu ya. Iya, Oke, jadi memang ya saya akui, kita akui bahwa memang pinjol itu ya memang untuk sebagian orang merupakan jalan pintas yang pintas. menarik ya karena di saat punya butuh uang, ada masalah, maka Ya, kadang-kadang orang itu lupa bahwa bunganya tinggi, ya, masa pengembaliannya harus cepat, begitu Daeng ya. ya. Kan kalau ini zaman dulu kan kita bisa mengetok pintu tetangga kan. Ya, meminjam duit ke tetangga boleh, tapi harganya segini kan. Ya, ya. Itu kan dipindahkan ke digital. Hmm. Lintah darat itu dipindahkan ke digital. Tetapi bagi orang yang tengah malam membutuhkan duit, dia udah senang walaupun berapa bunganya. Besok bunganya kita pikirkan, gitu kan. Nah, lalu kemudian diatur oleh OJK bahwa walaupun ini agar ini tidak menjadi lintah darat, bunganya tidak boleh terlalu tinggi. Ada aturannya gitu. Walaupun tetap lebih tinggi dari bunga zaman bank. Tapi ya itu memang risiko kalau tengah malam mau meminjam ya pasti ada harga yang harus dibayar. Cuman memang jangan sampai terlalu mahal. Karena itu juga kan ini memang pinjaman harian ya, mingguan gitu. Yang memang pasti mahal. Ya. Deng, jadi saya ingin tegaskan lagi bahwa pinjol itu ada dua ya, ya satu yang Ya, ilegal, satu yang legal. Kalau legal. banyak Ya, bermasalah itu yang ilegal, yang ya. legal. Yang membuat Oke, orang bunuh diri itu sebagian besar adalah
Ya. ilegal. Terus bagaimana literasi terhadap masyarakat supaya tidak terjebak pada pinjaman-pinjaman online yang ilegal seperti Pak Daeng kan ini punya lembaga nih Center for Financial and Digital Literacy. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh lembaga Anda? Jadi Mas Kawian, nenek moyang kita dulu atau di abad 19 lah sampai 20 itu kan literasi dasar. Kita itu kan membaca, menghitung, dan menulis, ya kan? Itu literasi dasar untuk hidup di abad 19 atau sama nenek-nenek kita dulu. Di abad 21 sekarang ini itu tidak cukup literasi dasar itu. Kompetensi dasar membaca, menulis, menghitung itu tidak cukup. Harus ditambah dengan literasi keuangan dan literasi digital. Untuk bisa hidup di abad ini, agar kita tidak tersesat di abad ini, harus ditambah dua, literasi keuangan dan literasi. Nah, literasi digital kenapa menjadi lebih penting? Karena sekarang kan sebagian besar transaksi keuangan kita itu ada di digital kan. Nah, tali temalinya itulah yang membutuhkan keahlian untuk ditingkatkan. Jadi tidak sekedar kita mau deposito, tapi sebenarnya apa sih itu deposito? Terus deposito, tapi nggak perlu ke bank, cukup di aplikasi. Nah, itu jadi betapa pentingnya literasi keuangan dan literasi digital di abad 21 ini untuk tidak tersesat di dunia yang seperti ini. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, melakukan edukasi kepada publik dan melakukan pendampingan agar kalau ada masalah bisa mereka selesaikan. Nah, literasi keuangan ini termasuk di dalamnya bukan saja memahami produk-produknya, tapi juga bagaimana mengelola keuangan. Kan ada penelitian baru-baru ini kan, sebagian besar generasi milenial dan generasi Z itu yang saya bisa menyebut satu kata saja untuk menyebutnya itu adalah profesional muda, itu tekor duitnya, bulanannya tekor. Dan Menteri Keuangan pernah bilang juga kan nggak bakalan beli rumah tuh profesional muda kalau dia tidak memahami bagaimana mengelola keuangan. Terlalu banyak minum kopi katanya. Ya, ya, ya. Jadi penelitian terbaru mengkonfirmasi Menteri Keuangan bahwa gaji profesional muda di kota besar itu tekor 100 sampai 200 ribu sebulan. Jadi kalau kalau nggak tahu literasi keuangan itu gaji tinggi pun tidak ada jaminan bisa saving, Dayang ya. Ya, betul. Ya, jadi eh, apa? Kalau kita dulu kan mungkin tidak terlalu banyak hal yang kita bisa beli ya. Sekarang Dengan meleng handphone sedikit. ya. Iya, di mana-mana ada gangguan untuk kita beli. Jadi kalau kita tidak taat kepada perencanaan keuangan, apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa para anak-anak muda ini tidak akan memiliki rumah, bisa kejadian benar. Oke, terus apa yang harus diperhatikan lagi oleh masyarakat Daeng, terutama generasi milenial, generasi Z, agar ya terhindar dari pinjaman yang ilegal itu. Ya, satu, itu memang harus kalau mau meminjam di pinjaman online, itu harus cek legalitasnya. Dia terdaftar di OJK apa tidak. Kalau dia tidak terdaftar, lupakan. Tapi kalau kamu kawan-kawan di luar mau, bagaimana sih caranya? Itu ada webnya di web OJK, ada daftar perusahaan dari 100 itu yang legal. Jadi kalau tidak ada dalam 101 itu, lupakan. Yang kedua, itu ada aturannya juga. Aturan bagaimana bunga, bagaimana penagihan dan sebagainya itu baca ada di ininya OJK, aturan OJK. Yang ketiga, kalau memang bukan kebutuhan, nggak usah beli, nggak usah pinjam. Itu Kalau mencekik nggak bunganya. darurat ya. Ya, itu mencekik bunganya tuh.
Ini kan dihitung harian. 1-2% satu hari itu kan 30% satu bulan. Betul, ya. Oke, Daeng, Rahman, terima kasih perbincangannya malam ini. Saya kira kita penting untuk mengingatkan kita bersama bahwa jangan sampai kita menjadi korban dari praktek pinjaman online ya, yang ilegal Ya, ya. Dan ya, apa namanya, ajakan Daeng Rahman penting juga. Kalau kita nggak darurat, nggak penting-penting amat, itu harus kita hindari pinjaman online ya. ya, Itu pun harus ke yang legal, yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. dan keuangan yang Terima terdaftar di kasih, otoritas. Daeng. Ya, Obrolannya semoga bermanfaat untuk masyarakat ya. Eh, untuk kita semua terhindar dari praktek pinjaman online yang ilegal ya. Kita ya, juga berharap agar tidak ada lagi kasus bunuh diri orang ya karena terjerat pinjaman online ilegal. Terima kasih sekali lagi. Demikian perbincangan saya dengan Rahman Mangusara atau yang lebih dikenal dengan Daeng Rahman ya, seorang jurnalis senior ya, juga pernah berkarir di Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih. ya, Assalamualaikum sama-sama Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.